Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing pada mata kuliah Praktikum Teknik Sediaan Steril serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang injeksi rekonstitusi hidralazin HCl 3%. Perkenalkan, nama saya Nabila Skatsnawati sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Dea Oktaviani, Ruli Nurdiansyah, dan Solifah Khairul Daflaini. Baiklah semua, langsung saja kita mulai. Saya persilahkan untuk Dea, Ruli, dan Solifah membacakan materi. Formulasi yang pertama, hidrazin HCl jumlah 3,8682%, kegunaan sebagai bahan aktif. Yang kedua, benzil alkohol 1,5%, kegunaan sebagai pengawet antimikroba. Yang ketiga, BHT jumlah 0,1%, kegunaan antioksidan. Yang keempat, asam sitrat jumlah 0,1%, kegunaan dapar sitrat. 5. Natrium sitrat 0,768%, kegunaan dapar sitrat. 6. Water for injection sampai 100%, kegunaan pembawa. Preformulasi bahan aktif hidralasi HCl, pemerian serbuk ablur putih hingga hampir putih, tidak berbau, melebur pada suhu lebih kurang 275 derajat Celcius, disertai penguraian. Kelarutan, larut dalam air, sukar larut dalam etanol, sangat sukar larut dalam ether. Stabilitas, panas melebur pada suhu lebih kurang 275 derajat Celcius. Oksidasi, dekomposisi saat terkena oksigen. Hidrolisis, terhidrolis dalam air. Cahaya, terdekomposisi saat terkena cahaya. pH sediaan injeksi 3,2 sampai 4,4. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Kesimpulan, bentuk zat aktif yang digunakan garam, bentuk sediaan, serbuk rekonstitusi, cara sterilisasi sediaan, panas basah dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 psi selama 15 menit. Kemasan vial coklat, gelas kaca tipe 1. Ya tambahan, BHT, butil hidroksitoluen. Pemerian berwarna kuning putih atau pucat dengan bau fenolik yang samar. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilen glikol, solusi hidroksida alkali, dan asam mineral berair. Stabilitas, panas. Paparan panas dapat menyebabkan perubahan warna dan hilangnya aktivitas. Hidrolis oksidasi, hidrolis atau oksidasi tidak ditemukan dalam literatur. Cahaya, paparan panas dapat menyebabkan perubahan warna dan hilangnya aktivitas. pH sediaan injeksi tidak ditemukan dalam literatur. Terus kegunaan antioksidan. Inkompatibilitas, butilated hidroksitoluen adalah fenolik dan mengalami reaksi karakteristik fenol. Hal ini tidak kompatibel dengan oksidator kuat seperti peroksida dan pemanganates. Kontak dengan agen oksidasi dapat menyebabkan pembakaran spontan. Benzil alkohol, pemerian jernih, tidak berwarna, cairan berminyak dengan bau aromatik samar-samar dan tajam. Kelarutan pada suhu 20 derajat Celcius atau dinyatakan lain. Stabilitas, panas, dapat disterilisasi, filtrasi atau autoklaf. Hidrolisis, tidak bereaksi dengan air. Cahaya disimpan pada tempat terlindung dari cahaya. pH sediaan pada pH di bawah 5 itu aktif, terus kurang aktif pada pH di atas 8. Kegunaan pengawet antimikroba. Inkompatibilitas, benzil alkohol tidak kompatibel dengan oksidator kuat dan asam. Hal ini juga dapat mempercepat autoksidasi lemak.
Asam sitrat. Pemerian hablur bening tidak berwarna atau serbuk hablur grandul sampai halus, putih tidak berbau atau praktis tidak berbau, rasa sangat asam. Kelarutan sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut dalam ether. Stabilitas panas tidak ditemukan dalam literatur. Hidrolisi asam sitrat dapat kehilangan air pada udara kering. Cahaya tidak ditemukan dalam literatur. pH tidak ditemukan dalam literatur. Kegunaan dapar sitrat. Inkopabilitas asam sitrat tidak kompatibel dengan kalum tartrat, alkali dan karbon alkali tanah dan bikarbonat. Asam dan sulfida juga tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi basa mengurangi agen dan nitrat. Natrium sitrat. Pemerian hablur tidak berwarna atau serbuk putih. Kelarutan dalam bentuk hidrat, mudah larut dalam air, sangat mudah larut dalam air mendidih, tidak larut dalam etanol. Stabilitas panas dapat disterilisasi dengan menggunakan autoklav. Hidrolisis tidak ditemukan dalam literatur. Cahaya tidak ditemukan juga. pH sediaan tidak ditemukan juga. Kegunaan dapar sitrat. Inkompabilitas larutan air yang sedikit basah dan akan bereaksi dengan asam. Garam alkaloidal dapat diendapkan dari larutan air atau hidroalkohol. Kalsium dan strontium garam akan menyebabkan pengendapan nitrat yang sesuai. Tidak kompatibel lainnya termasuk basa, yang pereduksi dan oksidator. Water for injection. Pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutan terlarut dengan sebagian besar pelarut polar. Stabilitas panas. Secara kimia, air stabil di semua bentuk fisiknya. Hidrolisi tidak ditemukan dalam literatur. Cahaya juga tidak ditemukan. pH sediaan, pH identifikasi 5,0 sampai 7,0. Kegunaan pembawa. Inkompabilitas. Dalam formulasi farmaseutika, air dapat bereaksi dengan obat-obatan dan eksipien lain yang rentan terhadap hidrolisis. Terdekomposisi dengan adanya air atau uap air. Pada peningkatan suhu, air bereaksi secara kuat dengan logam alkali dan bereaksi cepat dengan alkali tanah, dan oksidasinya seperti kalsium oksida dan magnesium oksida. Air juga bereaksi dengan komposisi yang bervariasi dan dengan beberapa bahan organik dan kalsium karbida. Penimbangan. Dibuat 3 vial at 10 ml. 1 vial sama dengan 10 ml dilebihkan 0,5 ml. Maka 10 ml tambah 0,5 ml sama dengan 10,5 ml. 3 vial at 10,5 ml sama dengan 31,5 ml dilebihkan 10%. Maka 31,5 ml tambah 10% kali 31,5 ml tambah 31,5 ml tambah 3,15 ml tambah 34,65 ml sama dengan 50 ml. Total volume atau berat sediaan yang dibuat sama dengan 50 ml. Nomor 1, nama bahan hidralazin HCl, jumlah yang ditimbang 3,8682 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 1,9341 gram. Nomor 2, nama bahan bensil alkohol, jumlah yang ditimbang sama dengan 1,5 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,75 gram. Nomor 3, nama bahan BHT, jumlah yang ditimbang sama dengan 0,01 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,005 gram. Nomor 4, nama bahan asam sitrat, jumlah yang ditimbang sama dengan 0,1 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,05 gram. Nomor 5, nama bahan natrium sitrat, jumlah yang ditimbang sama dengan 0,768 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,384 gram. Nomor 6, nama bahan WFI sama dengan 50 ml kurangi 1,9341 tambah 0,75 tambah 0,005 tambah 0,05 tambah 0,384 gram sama dengan 46,8679 ml.
WFI per vial sama dengan 10,5 mili kurangi 1,9341 tambah 0,75 tambah 0,005 tambah 0,05 tambah 0,384 sama dengan 73769 gram. Kemudian nama alat plastik bag jumlah 1, cara sterilisasi desinfeksi direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. Kaca arloji jumlah 5, panas kering oven pada suhu 170 Celcius selama 1 jam. Spatel jumlah 3, panas kering oven pada suhu 170 Celcius selama 1 jam. Corong kaca jumlah 2, panas kering oven pada suhu 170 Celcius selama 1 jam. Pipet tetes jumlah 2, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Tutup karet pipet jumlah 2, desinfeksi direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. Gelas ukur 10 ml jumlah 1, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan PSI selama 15 menit. Beker gelas 100 ml jumlah 1, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Labu Erlenmeyer 100 ml jumlah 1, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Buret jumlah 1, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Membran filter 0,45 m jumlah 2, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Kemudian wadah nomor 1, nama alat vial kaca coklat jumlah 6. Cara sterilisasi panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Nomor 2, nama alat tutup karet vial jumlah 6. Cara sterilisasi desinfeksi direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. Nomor 3, nama alat tutup vial aluminium jumlah 6. Cara sterilisasi desinfeksi direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. Kemudian bahan. Nomor 1, nama bahan hidralazin ACl jumlah 1,9341 gram. Panas lembab autoklaf pada suhu 21 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Nomor 2, benzil alkohol jumlah 0,75 gram, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Nomor 3, BHT jumlah 0,005 gram, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Nomor 4, asam sitrat 0,05 gram, panas lembab autoklaf pada suhu 21 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Nomor 5, natrium sitrat jumlah 0,384 gram, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Nomor 6, WFI jumlah 46,8769 mili, panas lembab autoklaf pada suhu 121 Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Prosedur pembuatan ruang gray area ruang sterilisasi. Prosedur 1. Semua alat dan wadah dicuci bersih, dibilas dengan Aquades dan dikeringkan dengan tisu. 2. Untuk labu Erlenmeyer 100 ml dikalibrasi sebanyak 50 ml untuk menyimpan stok air, kemudian dikeringkan dengan tisu. 3. Vial dikalibrasi dengan 10,5 ml Aquades, kemudian dikeringkan dengan tisu. 4. Bagian mulut Erlenmeyer 100 ml gelas ukur 10 ml, vial, buret, beker gelas 100 ml, corong kaca, dan pipet tetes ditutup dengan kertas perkamen. 5. Dilakukan sterilisasi alat dengan cara A. Pipet tetes, gelas ukur 10 ml, beker gelas 200 ml, labu Erlenmeyer 100 ml, buret, vial, membran filter 0,45,
pm dan membran filter 0,22 pm disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan letak tekanan 15 psi. B. Kaca arloji, spatel, dan tutup vial di aluminium disterilisasi dengan menggunakan oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. C. Plastik bak, tutup karet, pipet, dan tutup karet vial didisinfeksi dengan direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. 6. Setelah disterilisasi, semua alat dan wadah dimasukkan ke dalam wait area menggunakan passbox. Ruang Cry area, ruang penimbangan. Prosedur 1. Bahan-bahan yang dibutuhkan ditimbang di atas kaca arloji steril dengan menggunakan timbangan analitik yang sudah dikalibrasi. A. Hydralazine HCl sebanyak 1,9341 gram. B. Benzil alkohol sebanyak 0,75 gram. C. BHT sebanyak 0,005 gram. D. Asam sitrat sebanyak 0,05 gram. E. Natrium sitrat sebanyak 0,384 gram. 2. Kaca arloji yang berisi bahan yang telah ditimbang ditutup dengan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam wait area melalui transfer box. Wait area grade C, ruang pencampuran. 1. Pembuatan WFI 50 ml Aquades dalam bakar gelas 100 ml disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 15 psi. 2. Hydralazine HCl, benzil alkohol BHT, asam sitrat dan natrium sitrat dicampurkan ke dalam plastik bak sampai homogen lalu diayak dengan ayakan B40. 3. Campuran sediaan yang telah diayak, ditimbang dan dibagi untuk 3 vial. 4. Kemudian masing-masing sediaan dimasukkan ke dalam vial. Vial ditutup dengan tutup karet. 5. WFI dimasukkan ke dalam vial yang lain sebanyak 10,5 ml. 6. Sebelum WFI dimasukkan ke dalam vial, WFI disaring terlebih dahulu dengan membran filter 0,45 pm dan membran filter 0,22 pm Duplo. Bilas bagian dalam buret hingga semua bagian dalam buret terbasahi. 7. Sebelum dimasukkan ke dalam vial, jarum buret dibersihkan dengan tisu yang telah dibasahi oleh etanol. 8 ml. Atas buret ditutup dengan aluminium foil. 9. Vial diisi dengan WFI 10,5 ml, kemudian vial ditutup dengan tutup karet. Vial dibawa ke ruang penutupan melalui transfer box. Ruang Cry area grade C, ruang sterilisasi. Prosedur 1. Vial yang telah ditutup dengan tutup karet lalu disel dengan alucap. 2. Vial yang telah berisi sediaan dan WFI disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Cry area grade C, ruang sterilisasi. 1. Setelah dilakukan sterilisasi akhir, kemudian dilakukan evaluasi sediaan. 2. Sediaan diberi etiket dan brosur, kemudian dikemas dalam wadah sekunder. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.